Bondi, Ari, dan Dito masuk ke dalam ruangan Pak RT ketika seluruh rusun dilanda hujan, badai, dan lampu yang tiba-tiba mati pasca tragedi lift yang menewaskan cukup banyak orang. Suasana semakin mencekam. Mayat para korban diletakkan di kamar masing-masing, menunggu untuk dikebumikan esok harinya. Hanya ada beberapa penghuni yang tinggal. Mereka terjebak akibat banjir, sementara penghuni yang lain telah lebih dulu mengungsi. Bondi dan teman-temannya iseng memeriksa berkas-berkas yang ada di ruangan Pak RT. Pada awalnya mereka tak menemukan hal-hal aneh di sana. Hanya ada berkas-berkas milik penghuni rusun seperti kartu keluarga. Namun ketika Bondi mencongkel sebuah ruangan yang dikunci, ada sebuah rahasia yang tersimpan di sana. Siapa Pak RT sebenarnya? Adakah hubungannya dengan sekte? Selain sejarah berdirinya rusun yang didirikan di tanah perkuburan, ada sebuah detail tersembunyi yang membuat kita patut mencurigai seorang Pak RT di dusun Mandara tersebut. Di sana juga terungkap tentang ruangan tersembunyi yang berada di rusun. Ruangan kemungkinan besar adalah ruang tempat Bapak dieksekusi dan berkumpulnya para shivers. Di manakah ruangan tersebut berada? Lewat jalan mana tangga menuju ruangan itu? Dan benarkah rumor tentang bayangan yang muncul sekilas ketika Ari iseng mengambil gambar dengan kamera di ruangan Pak RT? Anak nongkrong selain menang secara kisah, keseruan, dan jumpscare-nya, Pengabdi Setan Komunian ini juga menjadi film anti-forgettable karena cukup banyak misteri yang tersisa dan membuat para penonton gatal untuk menyimpulkan sendiri. Contohnya seperti apa yang dimaksud dengan Darminah ketika ia menanyakan sebenarnya kita berada di pihak yang mana. Dan benarkah di film Pengabdi Setan selanjutnya akan ada ustazah yang muncul setelah dua ustadz di film sebelumnya selalu kalah melawan setan. Bahkan misteri terpilihnya korek oleh Tony untuk memeriksa jenazah masih belum benar-benar terjawab sampai sekarang. Nah, di antara banyaknya hal-hal menggantung tersebut, kali ini Mimin memilih membahas siapa sosok Pak RT yang menyimpan rahasia besar di ruangannya. Anak nongkrong, lewat konten ini mari bersama-sama kita cari tahu petunjuk dan detail tersembunyi untuk menyingkap sosok Pak RT. Oke, lanjut. Bondi, Ari, dan Dito masuk ke ruangan PRT. Di sana mereka menemukan berkas-berkas warga. Pada awalnya tak ada hal ganjil di sini. Namun ketika mereka bertiga meninggalkan data-data di atas meja, selembar kertas tergeletak di atas mesin tik. Tanpa kejelian dan slow motion, sangat susah untuk menangkap detail ini. Namun jika kita mulai memperlambatnya, tampak seperti cap air sebuah logo bertuliskan Raminom di atas kertas itu. Raminom nampak beberapa kali di film ini. Pertama di awal film, lukisan Raminom di Observatorium Bosca ditemukan oleh polisi Heru Kusuma dan Pak Budiman. Kemudian foto Raminom di kamar Batara dan Darminah yang berada di sebelah kamar Dino. Pertanyaannya, mengapa ada logo Raminom di ruangan Pak RT? Selanjutnya, ketiga remaja laki-laki ini mulai menemukan sebuah rahasia besar tentang rusun mereka ketika masuk ke ruangan terkunci yang dibuka paksa oleh Bondi. Wajar saja jika ruang ini tertutup rapat karena ada rahasia tersembunyi yang tersimpan di sana. Sepertinya tidak semua orang diperbolehkan masuk karena jika mengetahui rahasianya, mungkin tak akan ada yang mau pindah dan tinggal di rusun itu. Dari foto-foto yang ada di dinding menunjukkan jika sebenarnya rusun mereka didirikan di sebuah areal perkuburan. Hal inilah yang menjelaskan batu nisan yang ditemukan Bondi di sekitar halaman rusun. Melalui foto-foto itu, Bondi, Ari, dan Dito juga menyimpulkan bahwa 29 tahun sekali, setiap tanggal 17 April akan ada hal besar dan mengerikan yang akan terjadi di sana.
Tahun-tahun di foto menunjukkan tahun 1897, 1926, dan 1955. Di awal film ditunjukkan jika Pengabdi Setan berlatar di tahun 1955 ketika Pak Budiman menuju Observatorium Bosca dan melihat mayat-mayat bersujud di depan gambar Raminom. Dan tahun 1984 di mana Rini dan keluarganya telah menetap di Rusun Mandara. 2 hari kemudian, tepatnya jam 12 malam, tanggal 17 April, Bondi menebak akan terjadi hal besar di rusun mereka, dan tebakannya tak meleset. Tak berhenti sampai di situ, para remaja ini juga penasaran dengan jumlah lantai rusun yang ada. Bondi dan Ari berpendapat jika jumlah lantai adalah 14, karena Bondi tak melihat adanya tangga lagi setelah lantai 14. Namun sepertinya ada satu lantai lagi di atas lantai 14, seperti sebuah loteng. Namun mereka kesulitan untuk menemukannya. Misteri lantai ini terjawab menuju ending, ketika mereka keluar dari cengkeraman Raminom, Ian, mayat hidup, dan para Cipher. Tangga itu berada di lantai 13, tepatnya berada di dalam unit milik Batara dan Darmina yang bersebelahan dengan kamar Dino. Nah, anak nongkrong, sebelum kita menyimpulkan siapa sebenarnya Pak RT di Rusun Mandara dan hubungannya dengan Raminom, ada detail lagi yang harus kalian perhatikan secara jeli ketika Bondi dan teman-temannya berada di ruangan Pak RT. Detail atau lebih tepatnya penampakan sosok ini muncul ketika Ari menyalakan blitz foto. Perhatikan blitz foto yang pertama, sudut ruangan di samping pintu yang terbuka tampak kosong. Namun ketika Ari mengulanginya lagi untuk yang kedua kali, tiba-tiba muncul sosok berpakaian hitam yang membelakangi. Siapakah dia? Nah, anak nongkrong, sekarang kita bahas tentang Pak RT. Kamu pasti penasaran kan dengan sosok Pak RT Rusun Mandara ini? Bukti-bukti yang ada seperti logo Raminom, foto-foto pembangunan rusun, dan tahun-tahun yang ada menunjukkan jika kemungkinan besar Pak RT Rusun Mandara ini adalah salah satu anggota sekte. Sebagai ketua RT akan mempermudahnya mengenali para penghuni rusun. Berapa banyak keluarga yang menghuni unit, apa saja pekerjaan mereka, dan aktivitas keseharian penduduk rusun. Namun apakah Pak RT ini muncul di filmnya? Sebenarnya hal ini sudah tidak terlalu penting, karena melalui bukti-bukti di ruangannya, kita sudah bisa menyimpulkan jika ia adalah salah satu anggota sekte. Dan hal inilah yang menjelaskan kebetulan-kebetulan janggal yang terjadi di rusun. Lift yang rusak, orang-orang yang mengungsi, dan lantai rahasia di rusun. Tapi ada teori yang bisa kita ambil melalui benda-benda yang ada di ruangan Pak RT. Yang pertama adalah kamera. Di tahun 80-an, kamera adalah barang mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki kamera. Ini menunjukkan jika Pak RT adalah orang kaya. Nah, sepanjang film, adakah kalian melihat penduduk rusun yang memiliki ruangan mewah, fancy, dan berkelas? Rata-rata kita melihat isi unit yang sederhana, diisi barang-barang seperti TV dan radio. Ruangan unit yang berbeda, fancy, dan terlihat mewah cuma kita lihat di akhir film, yaitu unit milik Batara dan Darmina. Ya, Pak RT kemungkinan adalah Batara. Detail nuansa berkelas ini memiliki kemiripan antara unit Pak RT dan Batara. Kerapian dan tata letak barang-barangnya seperti disusun oleh orang yang sama. Selain itu, ketika Pak Budiman menunggu di halte bus, mencoba segera datang ke Rusun Mandara yang kala itu kebanjiran akibat hujan deras, Batara tiba-tiba muncul dan mengatakan padanya bahwa di Rusun Mandara telah terjadi kecelakaan lift, seperti yang disampaikan oleh saudaranya yang polisi. Menurutnya sudah terlambat bagi Pak Budiman untuk datang ke sana.
Bagaimana anak nongkrong? Apakah kalian sependapat tentang teori jika Batara adalah Pak RT dalam film Pengabdi Setan Communion? Atau kalian menemukan detail dan petunjuk lain? Tulis di kolom komentar ya.